Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, ya, Bu. Di sini saya meminta waktunya Ibu untuk wawancara untuk pertanyaan di kelas 6 sebagai kelas utama. Nah, karena dulu Ibu pernah mengajar di kelas 6, ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, bagaimanakah karakteristik siswa kelas 6 SD Negeri Sumbersari 03? Karakteristik siswa kelas 6 yaitu ada yang aktif, ada yang pasif dan juga hiperaktif. Bagaimana partisipasi dan keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran, Bu? Keaktifan siswa itu beragam. Di mata pelajaran yang sulit, dia cenderung tidak aktif. Begitu juga sebaliknya. Adakah siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar di kelas atau tidak aktif dalam pembelajaran, Bu? Ada, yaitu ada satu siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Mata pelajaran apa yang biasanya dianggap sulit oleh siswa? Mata pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa adalah mata pelajaran matematika dan IPA. Karena apa? Kalau matematika itu banyak hitung-hitungan, sedangkan pelajaran IPA itu banyak hafalan. Apakah siswa dapat memahami materi IPA yang dipelajarinya dengan baik? Ada beberapa materi dalam pembelajaran yang tidak bisa dipahami siswa. Bagaimana Ibu menanggapi anak-anak yang nilainya di bawah KKM? Untuk menanggapinya, nilai anak yang di bawah KKM adalah mengikuti remedi dan pengayaan. Dan saya juga akan melakukan analisis mengapa anak-anak tersebut nilainya di bawah KKM. Kendala apa yang Ibu hadapi ketika menerapkan pembelajaran IPA di kelas, Bu? Kendala, saya belum menggunakan metode pembelajaran dan model pembelajaran pada siswa, yang tepat pada siswa. Ibu belum menerapkan model pembelajaran atau metode pembelajaran inovatif di kelas, ke? Belum, ke? Saya sudah, tetapi belum maksimal. Belum maksimal. Terus menurut Ibu seberapa pentingkah model dan media pembelajaran inovatif itu diterapkan di kelas, Bu? Penting sekali, karena model pembelajaran dan metode pembelajaran itu bisa membuat siswa itu aktif dalam belajar. Model dan media pembelajaran apa yang sering Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas, Bu? Model pembelajaran picture atau gambar. Itu medianya berarti juga gambar, ya, Bu? Ya, gambar. Kemudian kendala apa sih yang Ibu hadapi ketika menerapkan model dan media pembelajaran inovatif di kelas, Bu? Kendalanya apa, dalam menerapkan model pembelajaran? Saya belum menguasai model-model pembelajaran inovatif dan belum mahir membuat model pembelajaran yang berbasis teknologi. Medianya, ya, Bu, ya? Ya. Untuk membuat medianya yang berbasis teknologi kepada anak, ya? Iya. Gitu. Sudah, Bu, terima kasih. Itu pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih atas jawabannya, ya, Bu. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bu Puji. Di sini saya akan wawancara terkait dengan proses pembelajaran yang ada di kelas 4 SD Negeri Sumbersari 03 sebagai kelas pilihan yang telah menerapkan kurikulum Merdeka. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, bagaimana karakteristik siswa kelas 4 SD Negeri Sumbersari 03? Kalau karakteristik siswanya di kelas saya itu sangat beragam. Ada yang pendiam, ada yang sangat aktif, dan juga ada yang rata-rata. Selanjutnya, bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di kelas Ibu? Saya sudah menerapkan implementasi kurikulum Merdeka, cuma mungkin belum sempurna karena belum mempunyai perangkat pembelajaran yang lengkap. Selanjutnya, apa persiapan Ibu dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Persiapan saya yaitu mengikuti diklat online yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Juga saya mendownload
itu aplikasi Merdeka Mengajar. Selain itu juga mempersiapkan perangkat pembelajaran yang saya dapatkan dari internet. Oke. Apakah bimbingan teknis IKM yang Anda ikuti bermanfaat untuk implementasi kurikulum Merdeka di kelas Ibu? Sangat bermanfaat. Oke. Adakah kendala yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka di kelas Ibu? Ada, ya, karena itu mungkin saya belum terlalu paham. Kalau sekarang kan seperti RPP itu kan berubah menjadi modul ajar. Saya belum terlalu paham modul ajar itu katanya lebih lengkap. Nah, itu yang saya belum paham. Jadi saya belum mempunyai modul ajar itu sendiri. Oke. Mata pelajaran apa yang Ibu rasa perlu ditingkatkan pembelajarannya di kelas 4? Matematika, memang anak biasanya kesulitan di itu matematika, dan IPAS, ilmu pengetahuan alam dan juga sosial. Apa perbedaan muatan mata pelajaran pada kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka Belajar, Bu? Kalau di kurikulum 13 itu kan kita melaksanakan pembelajarannya secara tematik. Tapi kalau di kurikulum Merdeka itu per mata pelajaran, cuma mata IPA dan IPS itu digabung menjadi satu yang dinamakan muatan ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Malah seperti KTSP itu ya. Mata pelajaran apa, Bu, yang biasanya dianggap sulit oleh siswa selain mata pelajaran matematika? Yaitu tadi IPAS, karena penggabungan itu tadi saya masih belum paham. Juga siswa kan kalau pembelajaran baru kan belum paham kalau digabung. Banyak hafalan juga ya, Bu ya? Okay. Kemudian apakah siswa dapat memahami materi IPAS yang dipelajarinya dengan baik, Bu? Kalau selama ini kan pembelajaran baru berjalan sekitar 2 mingguan. Saya menggunakan media atau alat peraga kontekstual, jadi mereka lebih paham dalam memahami materi. Ini baru IPA, IPS-nya belum. Kendala apa yang Ibu hadapi ketika menerapkan pembelajaran IPAS di kelas? Itu tadi penggabungan. Nah, tadi yang penggabungan IPA dan IPS tadi bagaimana itu saya belum mempelajarinya lebih lanjut, sehingga itu menjadi kendala tersendiri bagi saya juga anak-anak. Ibu sudahkah menerapkan media dan sumber pembelajaran yang inovatif di kelas? Kalau saya yang inovatif yang berbasis teknologi itu belum. Kalau saya biasanya mengajarnya biasanya melalui media kontekstual, yaitu hal-hal yang dekat dengan lingkungan atau yang dekat dengan siswa, yang dekat dengan kehidupan siswa ya. Gitu. Menurut Ibu, seberapa pentingkah media dan sumber pembelajaran inovatif itu bisa diterapkan di kelas? Seharusnya sangat penting sekali. Kira-kira kenapa Ibu itu? Saya belum bisa membuat seperti video pembelajaran sendiri, kemudian membuat media-media belajar yang berbasis teknologi atau mengedit video yang lebih inovatif untuk diterapkan kepada siswa. Kalau medianya seperti video itu berarti nanti lebih menarik untuk siswa ya, Bu ya? Iya. Terus kemudian media dan sumber belajar apa yang sering Ibu gunakan dalam kelas? Kalau medianya tadi saya misalnya menerapkan IPAS menerangkan tentang struktur tumbuhan dan fungsinya. Saya menyuruh anak-anak pertama mengambil tumbuhan yang ada di sekitar kelas, misalnya rumput. Tapi tumbuhan itu harus lengkap mulai dari akar, batang, daun. Kalau ada bunga juga boleh. Nanti dengan mengetahui itu, anak bisa melihat mana yang namanya akar. Oh, ini akar, fungsinya apa, seperti itu. Oh, berarti masih ke model pembelajaran kontekstual ya, Bu ya? Yeah. Untuk kendala, Bu, kendala apa yang Anda hadapi ketika menerapkan media dan sumber belajar inovatif di kelas? Kalau biasanya kan saya juga mengacu pada aplikasi yang ada di HP, yaitu Merdeka Mengajar. Nah, dengan aplikasi itu saya sebagai acuan atau sebagai referensi untuk mengajar siswa. Kendalanya yang membawa HP kan saya, tapi untuk diterapkan ke anak-anak saya kan
perlu mungkin menulis lagi atau mendikte siswa itu butuh waktu, sehingga yang menjadi kendala saya adalah belum adanya proyektor untuk menjelaskan pada siswa. Oh, berarti Ibu juga perlu teknologi ya, seperti nanti menampilkan dari video atau buku-buku yang Ibu setelah download kemudian diajarkan ke siswa melalui LCD proyektor ya. Berarti butuh pemanfaatan teknologi juga. Gitu, nggih. Kemudian Bu, yang terakhir, nggih, bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA selama 2 minggu ini, Bu? Pembelajaran kan baru pembelajaran 2 minggu. Secara tertulis saya belum melaksanakan tes tertulis pada siswa, tapi secara dalam proses pembelajaran kan ada pretest, tapi secara lisan saya sudah bisa menilai bahwa ini anak ini sudah paham, anak ini kemauannya belum memahami materi ini. Saya sudah mempunyai gambaran seperti itu. Tapi memang kalau secara tertulis saya belum melaksanakan ulangan secara tertulis. Demikian Ibu wawancara yang saya lakukan pada Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.